Yesus tahu kejahatan hati mereka dan berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Mendengar perkataan Yesus ini, tentu hati mereka mulai ciut. Shalom, teman-teman semua dimanapun kita berada. Saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sihat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari. Ini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kita. Ini yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang remaja dia menuturkan cerita dari Alkitab secara lengkap dan sempurna, yang di mana satu perikop dia menceritakan bagaimana ahli Taurat, Farisi mencuba Yesus, dan di mana Yesus di sana tahu apa isi hati mereka, tahu kejahatan mereka. Dan kita ingat di beberapa waktu yang lalu bahwa Syahrini mengatakan bahwa Yesus itu perlu dipertanyakan ketuhanannya, dan dari cerita seorang remaja ini kita tahu bahwa Yesus adalah Maha Tahu dan itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Oke, baik, terima kasih. Kita akan mulai ya. Dimohon untuk peserta nomor urut 34 mempersiapkan diri di samping panggung. Terima kasih. Sampai kawan-kawan, Bapak, Ibu, pastor, suster, dan dewan juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Odo Samuel Pian Manalu dari Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menuturkan tutur kitab suci diambil dari perikop Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 dengan tema membayar pajak kepada Kaisar dan kewajiban hidup bermasyarakat. Ginilah ceritanya. Orang-orang Farisi sudah sangat kesal kepada Yesus yang terus mengajar kebenaran dan terus membongkar borok mereka. Sudah semakin tampak reaksi masyarakat. Makin hari, semakin banyak yang mengikuti Yesus. Artinya, semakin berkurang pengikut orang Farisi. Jika pengikut orang Farisi berkurang, maka uang masuk mereka juga berkurang. Iya kan? Kondisi ini harus dihentikan. Pikir mereka. Cara menghentikannya bagaimana? Nah, harus ada ide cemerlang agar Yesus bisa dicekal. Yesus harus ditolak oleh masyarakat, atau Yesus harus ditangkap oleh Kaisar. Caranya yang penting. Untuk mendapatkan ide cemerlang itu, mereka berkumpul dan berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi,
Akhirnya mereka mendapatkan ide cemerlang menurut mereka. Ini ide cemerlang mereka loh, bukan ide saya. Orang-orang Farisi itu pun menyuruh murid-muridnya agar pergi bersama orang Herodian. Mengapa orang-orang Farisi menyuruh murid-muridnya? Tujuannya agar terkesan yang bertanya itu masyarakat biasa. Lalu, mengapa bersama orang Herodian? Karena orang Herodian adalah orang yang setia pada dinasti Herodes. Jadi, jika nanti sudah masuk jebakan mereka, ada orang Herodian yang bersaksi kepada Herodes. Pinter! Pinter kan kawan-kawan? Pinter bilicik. Orang-orang Farisi itu pun menitipkan pertanyaan yang akan ditanyai oleh murid-muridnya dan orang Herodian kepada Yesus. Murid-murid mereka ini tentu harus dilatih dahulu cara bertanya pada Yesus. Soalnya yang mau ditanya itu Yesus, bukan kaleng-kaleng. Setelah mereka dilatih, pergilah mereka menghadap Yesus. Setelah menghadap Yesus, mulailah aksi dijalankan. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Di tahap awal ini, mereka memuji Yesus. Dipanggil guru, disanjung sebagai orang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan tidak takut kepada siapapun, sebab tidak mencari muka. Mereka berharap Yesus akan tersanjung dengan segala pujian mereka itu. Secara manusiawi, kalau sudah tersanjung, pastilah nanti akan membalas budi dengan mendukung mereka. Karena di situ ada orang Herodian. Pikir mereka, Yesus akan pro kepada Herodes. Itulah jalan pikiran mereka. Setelah itu, masuklah tahap kedua, yaitu pertanyaan jebakan yang dititipkan oleh orang-orang Farisi. Yesus, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Dalam hati mereka, nah lo Yesus, terjebak lo. Kalau Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada Kaisar, maka orang Yahudi akan menganggap Yesus sebagai pendukung Kaisar dan tidak berpihak dengan bangsanya sendiri. Kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, kan di situ mereka telah membawa orang Herodian. Yesus bisa saja dilaporkan kepada Herodes sebagai penghasut masyarakat agar tidak membayar pajak.
pikir mereka, Yesus sudah masuk jebakan Batman, pikir mereka. Tetapi ternyata di luar harapan mereka. Yesus tahu kejahatan hati mereka dan berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Mendengar perkataan Yesus ini, tentu hati mereka mulai ciut karena ketahuan rencana busuk mereka itu. Tetapi Yesus tetap memberi jawaban atas pertanyaan mereka itu. Yesus meminta mata uang yang dipakai untuk membayar pajak itu. Lalu bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus, "Berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Yesus tidak menjawab seperti harapan mereka itu, hingga rencana busuk mereka itu menjadi kandas. Kawan-kawanku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari jawaban Yesus ini, Yesus mengajarkan kepada mereka dan kepada kita bahwa hidup di dunia ini perlu bermasyarakat, bernegara, dan bertuhan. Memang sejak semula Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pengajaran Yesus ini selaras dengan hukum kasih yang menjadi hukum utama. Sebab bila kita tidak bermasyarakat, bagaimana mungkin kita mewujudkan kasih kepada sesama? Karena kita butuh hidup bermasyarakat, kita juga butuh negara atau pemerintah sebagai lembaga yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat dengan baik. Untuk itu pula lah kita harus bayar pajak. Kawan-kawanku masih ingat dengan kardinal kita, Monsinyur Sugio Pranoto. Beliau adalah tokoh Gereja Katolik Indonesia yang terkenal dengan slogannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Slogan Monsinyur Sugio Pranoto ini menyegarkan pemahaman kita sebagai umat Kristus bahwa kita hidup di dunia ini perlu bermasyarakat, bernegara, dan mengabdi kepada Tuhan dan gereja. Sebagai orang Katolik yang baik, kita harus bayar pajak. Sebab orang bijak taat pajak. Jadi itu dia videonya teman-teman kita. Sudah mendengarkan bagaimana dia bisa menceritakan isi Alkitab terkait itu. Cerita Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan Farisi dan Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita. Semua terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Cukup ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04211003420566 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.